Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan apapun. Saat ini saya berada di lokasi lebah yang baru. Kemarin itu di pertengahan bulan Ramadan, tepatnya tanggal 4 Maret, saya geser lebahnya ke lokasi ini. Karena lokasi yang sebelumnya mau dipakai sama yang punya untuk keperluan lain. Ini masih di Bogor, masih berada di area perkebunan sawit. Hari ini rencananya saya mau cek masukan tepung sarinya. Oke teman-teman, kita lanjut. Oke teman-teman, ini lokasinya. Ini ada kandang kambingnya dan beberapa kolam terpal, tapi ini lagi nggak diisi sama pemiliknya. Oke, ini sudah jam setengah 10. Alhamdulillah lebah-lebah masih terlihat ada yang membawa tepung sari. Ini lebahnya masih dapat tepung sari atau bipolen dari bunga sawit ya teman-teman. Oh ya, untuk pakan tepung sari dari bunga sawit, pengetahuan saya tersedia dengan cukup baik antara bulan Desember sampai dengan bulan Mei. Di mana pada periode tersebut kebanyakan peternak lebah apis mellifera, khususnya di wilayah Bogor ini, berada pada masa paceklik. Paceklik di sini berarti lebah-lebah tidak bisa menghasilkan madu, karena memang untuk saat ini belum ada musim bunga sebagai sumber nektar atau madu yang melimpah ya teman-teman. Baru nanti biasanya di awal bulan Mei itu kita mulai dengan musim bunga randu atau bunga kapuk. Oke teman-teman, kita lihat saja masukan tepung sarinya dan perkembangan lebahnya di lokasi yang baru ini. Ini lebahnya sudah kurang lebih 3 mingguan berada di sini. Ini untuk perut lebah pekerjanya alhamdulillah terlihat cukup baik. Kemarin itu di bulan Januari sampai awal Maret lebah di sini kena serangan kutu paro cukup parah ya teman-teman. Ini alhamdulillah kondisi sudah mulai cukup membaik setelah kutu paronya bisa dikendalikan. Kalau nggak ada kendala serangan kutu paroa, biasanya itu di Februari kondisi lebah sudah stabil. Saya bisa buat royal jelly dan sadap tepung sarinya sedikit-sedikit. Tapi qadarullah untuk tahun ini saya nggak bisa buat royal jelly karena kondisi lebahnya yang tidak memungkinkan. Dengan kondisi yang demikian ini, saya hanya akan fokus pada perbaikan koloni lebah karena sebentar lagi akan memasuki musim bunga randu. Oh iya teman-teman, lebah itu biasanya menyimpan tepung sari di sisiran sarang yang paling depan, dekat dengan pintu keluar masuknya ya teman-teman. Dan ini untuk tepung sarinya, karena kemarin itu ada hujan beberapa hari berturut-turut, jadi masukan tepung sarinya agak menurun. Tapi alhamdulillah masih cukup untuk perkembangan lebahnya. Pada situasi cuaca yang normal dengan kondisi koloni lebah yang mapan, masukan tepung sari dari bunga sawit akan seperti ini ya teman-teman. Biasanya itu satu sisiran sarang penuh, bahkan terkadang bisa lebih. Karena masukan tepung sarinya yang nggak putus, jadi setiap memasuki masa paceklik saya akan selalu menempatkan koloni lebah saya di area perkebunan sawit atau lokasi-lokasi yang sekiranya lebah dapat menjangkau perkebunan sawit. Dan untuk lebah pekerja itu umumnya memiliki jangkauan terbang efektif untuk mencari makan sejauh 1 sampai dengan 3 km dari sarangnya ya teman-teman. Karena sebentar lagi memasuki musim bunga randu, ini saya mulai menumpuk kotak superan. Meski untuk isinya belum maksimal ya teman-teman, mudah-mudahan saja masih cukup waktunya. Ini saya baru punya kotak superan itu sekitar 35 kotak. Kalau di tahun-tahun sebelumnya menjelang musim bunga randu biasanya itu saya bisa menumpuk kotak superan 50 sampai dengan 60 kotak. Tapi qadarullah untuk tahun ini karena serangan kutu paro yang cukup masif, jadi saya nggak bisa punya kotak superan sebanyak tahun-tahun sebelumnya. Oke teman-teman, tadi itu masukan tepung sari dari bunga sawit dan perkembangan lebah saya di lokasi yang baru. Alhamdulillah untuk perkembangan lebahnya saya kira cukup baik. Mungkin kalau teman-teman punya saran dan rekomendasi untuk lokasi lebah yang baik saat masa paceklik bisa tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, banyak hal yang belum saya ketahui dan masih harus saya pelajari lagi tentang lebah dan madu ini. Oleh karena itu bagi teman-teman yang punya pengalaman mungkin bisa berbagi cerita tentang lebah dan madu di channel ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah subscribe dan mendukung channel Lebah Muzan. Doa terbaik dari saya, sehat selalu untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.